Permisi Kak, Iya Kak, silahkan duduk terlebih dahulu Kak. selamat malam Ya, Kak. selamat malam Kak. Gimana, ada yang bisa saya bantu Kak? Jadi saya mau konseling dan juga cerita tentang internal Kak. Oke. Karena ceritanya internal ya, jadi kita cerita di ruangan sebelah aja. Lebih lanjut nanti bisa perkenalan juga. Terus juga nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lengkapnya di ruangan sebelah. Oke Kak. Oke. Hai, selamat Ya, malam Kakak. Selamat datang di tempat konselor saya. Jadi, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Musraful Umam. Jadi nanti Kakak bisa manggil saya Kak Umam. Jadi, pas nanti sesi tanya jawab atau Kakak ingin bertanya atau meminta solusi atau saran itu boleh dipanggil Kak Umam. Oke? oke Oke. Kak. Nah, selanjutnya saya juga pengen tahu karena tadi kan saya sudah memperkenalkan diri saya. Mungkin biar lebih dekat, lebih akrab, saya pengen tahu nama dari kakak, terus alamatnya di mana, sama sekarang udah sekolah atau sudah bekerja. Oke, Ya. boleh perkenalan nggak? Jadi nama saya Dida. Saya sekarang masih kuliah semester 1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, UMS Solo ya kak? Iya. Iya. Nah, nanti pas cerita itu silahkan boleh menceritakan apapun itu, apa masalah kakak. Tadi kan udah menyebutkan kak masalah internal ya. Iya. Nah, nanti boleh diceritakan semuanya dari saya, nanti Kak Umam siap mendengarkan apapun yang diceritakan dari Kak Ida. Nah, namun sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti, aku pengen tahu terlebih dahulu. Hari ini tuh Kak Hida ini perasaannya gimana sih? Boleh cerita sedikit? Perasaan saya hari ini sedih sih Kak, tapi saya harus semangat. Nanti saya sambil izin bawa pulpen ya Kak, karena nanti juga menulis juga mau menyimpulkan ini kakak ini hari ini keluh kesahnya apa. Nah, dan jadi biar ada catatan dari saya, biar ada perkembangan juga buat kakak setelah menjalani konselor ini. Oke, boleh diulangi kak tadi kenapa kak? Saya sedih, tapi harus semangat untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kenapa kak? Emang. Jadi saya 2 bulan yang lalu ditinggal oleh kedua orang tua saya Kak. Jadi kedua orang tua saya kemarin berencana untuk pergi ke rumah nenek, tapi terkena musibah di jalan mereka bertabrakan dengan mobil. Jadi mereka kecelakaan dan meninggal dunia. Oke, sebelum cerita lebih detail keadaan kakak, nanti dari saya Kak Umam itu nanti bakal memberikan selembar kertas juga sama alat tulis. Nah nanti kita menggunakan media menggambar atau melukis. Jadi nanti kakak boleh menggambar unek-unek apapun yang ada di diri kakak dituangkan melalui tulisan atau gambaran yang nanti saya berikan ke tas. Nah, ini kak. Oke, mungkin dapat di sini ya Kak. Ya, bebas mau menggambar apapun, boleh tentang masalah yang ingin kakak ceritakan digambarkan terlebih dahulu nanti biar kita ceritanya lebih detail menggunakan media menggambar ini yang telah digambar kakak. Nah, Nah nanti kalau udah selesai, dari saya izin juga ya kak menanyakan apa sih yang kakak gambar itu. Nah, oke. jadi gunanya nanti biar kakak itu lebih ringan aja saat cerita. Kan kadang kalau kita cerita langsung, eh, apalagi yang masih sulit untuk berbicara mungkin dengan orang lain. Nah, kita gunakan media menggambar ini supaya kita lebih mudah mengobrol dengan orang lain. Boleh Kak. Ya mungkin, tapi nggak usah lama-lama ya Kak. Jadi nanti mungkin
menggambarnya tidak usah terlalu detail karena ini hanya untuk media bercerita aja. Mungkin hanya 5 menit aja cukup ya Kak. Oke, mungkin buat sesi menggambarnya udah selesai ya Kak, karena nanti takutnya juga waktunya terbatas. Nah, mungkin sekarang boleh diceritakan buat tadi sudah menggambar apa aja dan kenapa kok alasannya menggambar ini? Boleh diceritakan semua sekarang. Ya Kak Oman, di situ ini ada saya, terus ini ada kendaraan saya, ini ada makam kedua orang tua saya. Ini kenapa warnanya ada warnanya juga nggak ada warna merah. Jadi seperti yang saya rasakan sih, dunia itu sekarang mulai 2 bulan yang lalu sih dan nggak ada berwarna warnanya lagi. Jadi saya cuma ada pilihan yang Hmm, ini berarti makam itu makam dari kedua orang tua tadi. ya, ini makamnya papa, ini makamnya mama. Nah, sekarang ini dari Kak Bija, apakah Mas punya saudara? Ya, saya masih punya pasangan, saya punya anak, tapi sudah dewasa. Oh, oke. Jadi berarti untuk sementara Kak Hida ini untuk menginapnya atau berumahnya itu sama kakak atau rumah sendiri? Sama kakak. Oh, ya, ya. Ya. Pengen lebih tahu lebih dalam aja sih tentang sekarang keadaan kakak itu gimana, ya perkuliahannya, terus kehidupan kakak setelah kedua orang tua kak Ida ini sudah di Aceh. Jadi saya di soalnya saya kuliah sini, uh, niatnya mau membangunkan kedua orang tua dia, tetapi kedua orang tua sudah ada, itu sekarang mereka mau membanggakan saya tidak, mereka melihat Kak. Oke, paham paham. Jadi menyimpulkan ya tentang perasaan Kak Ida ini. Berarti Kak Ida ini sekarang juga mengalami kebingungan juga sama juga mengalami sedih ya. Iya. Sedihnya karena kedua orang tua sudah tiada dan bingungnya tentang perkuliahan karena eh, dulu tujuan kuliahnya itu untuk mendapatkan kedua orang tua. Betul ya? Iya. Oke. Nah, saya ngerti sih Kak perasaan Kakak bagaimana. Nah, karena juga tujuan dari kuliah dulu untuk membangun kedua orang tua, sementara sekarang kedua orang tua sudah tiada, pasti perasaan Kakak sangat bingung juga. Kuliah ini nanti tujuannya untuk apa? Nah, mungkin nanti akan ada kelanjutan dari permasalahan yang kakak alami supaya kita olah bersama nanti biar kakak ini punya pandangan ke depan atau agenda nanti akan bagaimana tentang perkuliahan ataupun tentang kehidupan kakak. Oke, siap ya berarti ya untuk pembicaraan atau topik kita selanjutnya. Oke, jadi menyampaikan inti permasalahan dulu. Ya berarti inti permasalahan kakak ini bingung, lebih ke bingung di perkuliahan juga ya. Karena eh, takutnya nih nanti kuliah itu ujungnya untuk apa? Karena kedua orang tua Kak Ida ini sudah biasa. Takutnya juga eh, nggak nggak bisa semangat kuliah, terus juga jadinya malah membuang-buang biaya perkuliahan juga. Oke, jadi ini permasalahannya udah didapat. Terus ada lanjutan lagi nggak? Nanti kan sudah menggambar tentang permasalahan-permasalahan kakak di internal kehidupan kakak. Nah selanjutnya tak kasih lembar lagi kak. Jadi ada lembar kedua ini nanti silahkan khusus lembar kedua ini sementara ya kak. Itu boleh diisi dengan gambar atau agenda kakak ke depannya entah di perkuliahan ataupun di kehidupan kakak eh, untuk melanjutkan kehidupan kakak ini seperti solusi-solusi apapun boleh digambarkan di kertas yang kedua ini. Ya,
Oke, mungkin cukup ya Kak untuk waktunya. Mungkin boleh diceritakan Kak, gambarnya ini mengenai apa Kak? Di sini saya menggambarkan rencana masa depan saya. Saya pengen nanti lulus kuliah dan dia walaupun papa mama sudah nggak ada, saya tahu. Tuh. Jadi untuk sementara ya Kak Ida ini udah punya tujuan untuk kuliah itu akan tetapi sudah. Berarti Kak Ida ini siap untuk melanjutkan juga ya? Oke, oke, harus siap ya berarti ya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih setelah Kak Ida ini menggambar tentang wisuda ini. Jadi Kak Yuda itu nanti rintangan apapun itu akan siap untuk menghadapi kan? Siap. Oke. Eh, Menyimpulkan sementara ya Kak. Jadi untuk permasalahan kakak ini nanti kan tidak bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan. Nah mungkin akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan saya sendiri, Kak Umam. Nah sebagai konselor. Nah untuk sementara mohon di perkuat lagi buat tujuan Kak Ida ini. Jadi Kak Ida ini udah punya tujuan atau agenda hidup yang lebih baik karena sudah ada agenda untuk tetap wisuda yang otomatis itu menjadi tujuan kakak untuk semangat Kak Ida semangat berkuliah. Nah, saya ngerti sih kak perasaan kakak bagaimana karena kan awal tadi kan sudah menyampaikan ya bahwasanya kuliah ini tujuannya untuk orang tua sementara orang tua sudah tiada. Nah mungkin uh, kakak bisa mendoktrin atau um, membuat pandangan baru tentang kegiatan perkuliahan ini. Jadi Kak Ida ini boleh untuk menjadikan tujuan perkuliahan ini untuk kebermanfaatan diri sendiri. Karena nanti kan setelah lulus pasti kan Kak Ida ini akan kerja juga, yang otomatis dunia perkuliahan ini juga akan bermanfaat untuk diri kakak. Nah, bukan hanya kedua orang tua yang bangga, namun dari Kak Ida sendiri nanti pasti akan merasakan manfaat dari kuliah ini. Oke kan Kak? Jadi nanti bisa lebih semangat lagi buat perkuliahannya karena nanti manfaatnya itu lebih banyak lagi jika Kak Ida ini mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Gitu. Mungkin buat pertemuan kita pada kali ini cukup segitu saja. Mungkin nanti bisa kita agendakan lagi buat pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih lanjut agenda-agenda yang lain. Mungkin selain wisuda ini Kak Ida mau ngapain, aku boleh cerita di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sharing-sharingkan. Mohon maaf ya dari Kak Umang tadi apabila ada yang mengajak ngobrol atau menyampaikan sesuatu masih beberapa masih salah kata. Ya mungkin itu saja cukup sekian. Terima kasih banyak Kak. Saya pamit Ya, terima kasih ya Kak. ya.